Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa begitu terpilih Saudara Muhammad Fuad yang saya hormati. Yang terhormat Bapak tiga narasumber yang sudah jauh-jauh datang dari Mojokerto, dari Bangil, dan dari Gempol sendiri yang kami hormati. Seluruh teman-teman tim pemenangan 01 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu puasa di bulan Ramadan. Kedua kalinya selawat serta salam tetap kita curahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah memberikan suri tauladan kepada kita sehingga kita bisa membedakan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Hadirin para bapak, para saudara-saudara semuanya, sore hari ini kita akan mendapatkan arahan atau tiga pemateri yang akan dijalankan atau akan digelontorkan ya oleh Bapak Kepala Desa. Tiga program unggulan ini yang akan dijabarkan oleh tiga pemateri ya. Jadi sore hari ini mungkin karena pendeknya waktu mungkin satu pemateri, lalu yang kedua kita lanjutkan nanti setelah sholat ini. Di sini saya sebagai pembawa acara akan saya bacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua sambutan dari tim pemenangan, yang ketiga sambutan dari kepala desa terpilih, yang keempat nanti pemateri yaitu pendidikan dan SDM akan disampaikan oleh Mas Taufik. Lalu yang kedua pemateri ekonomi dan pertanian nanti disampaikan oleh Mas Agung. Dan yang ketiga nanti tentang IT yang disampaikan oleh Mas Arif. Ya, mungkin langsung saja sebelum acara ini kita mulai, kita buka dengan ummul Quran supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar sehingga sampai selesai nanti tidak ada halangan apa-apa. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Terima kasih. Sambutan yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa terpilih, yaitu Saudara Muhammad Fuad. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Agus, Ketua Tim dari Nangka Desa begitu. Yang saya hormati Mas Aku dari Mojokerto. Yang saya hormati Mas Wafik dari Pasuruan. Yang saya hormati rekan-rekan semua dari tim kemenangan saya kemarin. Yang saya hormati Mas Faisal, teman saya dari Lujeng. Yang saya hormati Mas Arif dari Randut itu. Yang saya hormati Bapak Andi baru datang keturun maling. Salawat serta salam kita persilakan pada baginda Rasulullah SAW.
ngapunten teman-teman, acara kemarin ini dadaan. Nah, saya pun kepingin untuk memprogram kerja saya nanti ada 5 bidang. Jadi 5 bidang itu, 1 pendidikan, kedua ekonomi, nomor 2 pertanian, nomor keempat IT, nomor kelima kesehatan. Saya kemarin coba diskusi sama teman-teman saya, Mas Wafid, Mas Agung, sama Mas Faisal dan Mas Arif. Ini saya coba menggagas ide ke depan. Kalau begitu itu mau dibawa kemana? Nah, kemarin sudah saya suruh menyiapkan proyek untuk ke depan rekan kerja saya. Nah, ini sudah fix. Saya undang teman-teman tim kemenangan kemarin untuk menyimak pemaparan dari beliau. Nah, ini teman-teman saya dari luar, saya ajak ngomong, diskusi untuk merumuskan sesuatu mengagas yang ke depan ini. Nanti ke depan itu saya kepingin di bidang IT, digitalisasi di desa. Jadi semua itu pengurusan administrasi desa maupun yang lain-lain itu lewat digital, lewat desa smart. Ini coba nanti dipaparkan oleh Mas Arif terkait kebutuhan yang lain. Dan yang kedua terkait pendidikan. Pendidikan nanti dipaparkan oleh Mas Wafid. Nanti di sini coba kita pendidikan itu generasi bangsa, Pak. Jadi coba nanti kita membuatkan atau merumuskan perpustakaan digital. Yang kedua ekonomi nanti ke depan nyoba kita hidupkan kembali BUMDes. BUMDes itu dompetnya desa. Nah, selama ini vakum coba nanti pasca pandemi ini pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi itu lewat KUB, UMKM, nanti yang jadi motor penggerak BUMDes. Yang selama ini di desa Randol itu masih vakum. Kemarin kepengurusan pendidikan itu mawon bagi kula akhiri silaturahmi mustaqim warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Suatu penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi, ya. Intinya kita sebagai tim pendukung, sebagai tim relawan sekarang ini bisa mengimplementasikan, bisa menyampaikan ke seluruh warga apa sih program kerjanya nanti kepala desa di 6 bulan pertama nanti, supaya bisa menjelaskan kepada seluruh warga. Karena tim ini salah satu tangan kanan, salah satu jembatan dari warga kepada kepala lurah. Segala bentuk apa-apa yang nanti disampaikan, kita jelaskan, kita bisa memberikan edukasi kepada seluruh warga apa yang akan dikerjakan oleh Bapak Kepala Desa terpilih. Sahabat yang kedua yaitu jauh dari tim pemenangan yang sore hari ini akan disampaikan oleh Bapak Agus Susanto. Kepada beliau waktu dan tempat yang persilakan. Ya, Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kediri, Bapak Muhammad Fuad, dan yang saya hormati 3 narasumber atau tim pemateri
dan yang saya hormati juga semua jajaran tim kemenangan 01 kemarin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan sore hari ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi guna memenuhi undangan daripada Bapak Kepala Desa terpilih dalam acara penyampaian rencana program unggulan Desa Rambitu dan sekaligus buka bersama. Ya. Salam salam, mudah-mudahan tetap berjalan bahkan kepada beliau dengan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak dan saudara semua yang saya hormati, di sini maksud dan tujuan dari Bapak Kepala Desa terpilih tidak lain hanyalah yang pertama memperkuat tali silaturahmi kita, ya, bahwasanya perjuangan tim tidak hanya sampai di kemarin saja untuk pemenangan nasional, akan tetapi kita masih punya tanggung jawab untuk mengawal kebijakan atau program-program apa nanti yang akan dijalankan oleh kepala desa-desa. Ya. Di sini kita tidak jadi pelaku nantinya karena nanti Bapak Kepala Desa ada pendes dan juga ada bawahan-bawahannya, biasanya Pak Kasub dan lain-lain. Di sini kita cuma mengawal saja biar kita tahu program apa nanti yang akan dijalankan oleh Bapak Kepala Desa. Termasuk tadi yang sudah disebutkan 5 program unggulan. Yang pertama pertanian, pendidikan, ekonomi, IT dan juga kesehatan. Itulah nanti yang akan kita kawal. Dan juga benar yang dikatakan oleh Mas Saiful Bahri tadi, kita sebagai jembatan dari antara masyarakat dan juga Bapak Kepala Desa kita. Barangkali nanti ada warga yang tidak tahu apa yang nanti akan program dijalankan, tugas kita untuk menjelaskan kepada warga tersebut. Ya, kayaknya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, sekali lagi saya mewakili dari Bapak Kepala Desa terpilih dan juga Ketua Tim sangat berterima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi dari rekan sekalian semua. Ya, untuk hidangan atau tempat manakala ada kekurangan dan tidak sesuai dengan hati panjenengan saya mewakili dari tim dan juga personal sangat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Tim Pemenangan 01 yang sudah memberikan penjelasan pemaparannya kepada seluruh hadirin, para bapak, para saudara semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini. Kita masuk acara puncak yang pertama, yaitu pemaparan 3 program unggulan tadi. Mungkin yang pertama disampaikan oleh Mas Wafid, dia membidangi di pendidikan dan SDM karena pentingnya pendidikan dan sumber daya manusia ini, makanya sore hari ini kita angkat menjadi pokok bahasan kita pada pertemuan sore hari ini. Ya. Nanti yang kedua ada ekonomi dan pertanian, dan yang ketiga nanti ada IT, dan yang terakhir nanti kesehatan. Ya. Mungkin karena waktu hanya tinggal 15 menit lagi, mungkin satu pokok pemateri saja yang kita suguhkan dulu ya Mas Fakih ya. Ya. Jadi yang pertama yaitu nanti disampaikan oleh Mas Fakih mengenai pendidikan dan SDM ada sumber daya manusia. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'in wa 'ala kulli wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa terima kasih kepada Mas Fuad sebagai Kades terpilih Desa Randubitu dan tim pemenangan teman-teman seperjuangan yang saya hormati. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita bisa berkumpul di hari ini dengan cara walafiat. Berhubungan saja Bapak sekalian, ada 3 sasaran yang ingin saya tawarkan kepada Bapak Fuad. Yang pertama adalah perangkat desanya. Jadi saya sudah konsep di proposal ini, saya mengkonsep sekolah untuk good government. Jadi pelayanan publik yang baik untuk perangkat desa. Tidak menutup kemungkinan good government ini nanti digandeng dengan beberapa stakeholder terkait. Misal ada tidak guru-guru di Randubitu ini swasta yang bisa di sekolah disebutkan. Nanti kita brainwash, kita berikan NLP istilahnya, kita hipnoterapi, kita kasih motivasi. Nah, ibaratnya sekolah lagi, seminar lagi untuk good government dan peningkatan SDM. Oke, sudah saya sediakan pemateri yang skalanya sudah nasional dari Malang, alumni UB, dan beliau adalah salah satu standar NLP-nya BNSP, sudah tersertifikasi nasional. Beliau. Oke, yang kedua, nanti saya ingin menggandeng orang tua yang ada di Randubitu. Untuk apa? Untuk mendorong anaknya supaya busur utuangannya itu kan anak-anak yang ingin kita gembleng, yang ingin kita perbaiki, yang ingin kita tata investasi SDM 5-10 tahun yang akan datang, bahkan sampai bertahun-tahun yang akan datang. Yang pertama kita sadarkan dulu adalah orang tuanya. Bagaimana caranya orang tua nanti kita coba untuk bisa, PR-nya adalah kita dengan yang pertama sekolah. Jadi nanti saya akan komunikasi dengan sekolah, bisa tidak mengundang wali murid ke sekolah. Kalau misalnya sekolahnya ada TK sampai SMP, saya siap door-to-door. Bagaimana anak-anak orang tua yang punya anak TK, saya akan mendatangi TK itu, Pak. Untuk TK SD, saya akan datangi SD itu. Bila pun berjenjang, SMP pun sama. Jadi sudah saya siapkan program-program untuk mendorong anak-anak. Jangan sampai nanti anak-anak kita berbohong tapi orang tuanya gembos. Berangkat atau tidak dengan program kita cuek, tidak dipantau. Nah, untuk yang ketiga adalah anak-anak. Yang saya fokuskan di sini adalah anak-anak kelas 4, 5, 6 sampai alumni. Kelas 4, 5, 6 nanti sudah saya siapkan namanya rumah belajar jenius namanya. Nanti kalau saya kira izin perpustakaan online-nya Mas Fuad pakai nama rumah belajar jenius. Di situ nanti ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah literasi. Literasi itu membaca. Literasi membaca, tidak hanya membaca, berkarya. Siapa tahu anak-anak kita di dalam itu ada yang berpotensi menulis. Kita berikan wadah namanya perpustakaan online. Bisa berkarya, bisa juga membaca secara online. Ataupun juga kita sediakan perpustakaan di desa, di wadah yang namanya rumah belajar jenius tadi itu. Kenapa kok harus rumah belajar jenius? Yang pertama, sebenarnya cukup di sekolah. Tapi bagaimana anak-anak yang tidak di sekolah dan lebih itu SMP-nya misal SMP-nya di SMP negeri 1 Beji atau MTSN Pandaan kan tidak terwadahi di sekolah di dan begitu. Makanya kita wadahi namanya rumah belajar jenius. Bagi anak-anak yang sekolah di MTS, SD, dan begitu aman. Kita akan kerjasama dengan sekolah masing-masing. Programnya nanti kita akan susun dan kita sepakati dengan kepala sekolah dan guru-guru terkait. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk anak-anak yang kegiatan kelas SMP kelas 8 kelas 9, fokusnya seperti mata pelajaran
biasa, cuma saya menitik beratkan kepada minat baca dan bahasa Inggris. SMA full bahasa Inggris dannya ini adalah sekolah-sekolah kalau bisa dikatakan pelatihan psiko, Pak. Apa itu pelatihan psiko? Kita siapkan materi-materi untuk persiapan tes masuk karyawan, sekolah kedinasan TNI Polri, sekolah kedinasan STAN, SPBD dan macam-macam. Yang mana psiko ini adalah standar tes yang dilakukan seluruh hampir HRD di Indonesia. Bahkan kalau saya melihat di Sampurna saja standarnya sudah luar biasa tinggi. Nah, saya ingin anak-anak SMA dan alumni ini kita bekali dua hal saja, tidak muluk-muluk, psiko dan bahasa Inggris. Gusurnya adalah kelas 10 yang sekarang. Artinya kelas 10 sekarang kan kelas 11, 12 ketika masuk kelas sudah dilantik. Kelas 11, 12 nanti nyambung terus, Pak. Kenapa begitu? Saya berharap ketika anak-anak begitu ini punya nilai tambah bahasa Inggris, maka penyerapan tenaga kerja nilai plusnya akan lebih diperhatikan anak-anak oleh perusahaan. Nah, kedepannya lagi nanti bila kerjasama ini bagus, maka Mas Wat kemarin sudah punya konsep memberikan pelatihan standar dalam tanda kutip BLK kecil-kecilan tingkat desa. Nah, ini yang perlu kerjasama banyak orang, banyak pihak supaya berjalan dengan baik, supaya nanti anak-anak generasi ini produktifnya tidak hanya itu saja. Sekali lagi, biasanya pendatang itu lebih fighter, lebih siap perang daripada lokal. Jangan sampai yang lokal ini akhirnya tergeser karena tidak siap melawan pendatang, kan teorinya begitu. Yang nyerang itu lebih siap daripada penduduk asli, kan gitu. Ilmunya disediakan semua. Jangan sampai anak-anak kita tergeser dengan alami, jangan sampai. Nah, tujuan saya ke sana. Minimal saya bekali mereka ketika tes psikonya anak-anak menghadapi istilahnya kalau anak lulusan SMA saja bisa setara dengan sarjana gitu, karena tesnya sama. SMA sama sarjana itu tesnya psikologinya sama, tes TKA-nya sama, tes akademinya sama, tidak ada bedanya sama sekali. Nah, mungkin nanti sidang karirnya akan berbeda, itu bayangan saya di situ. Nah, ini pemaparan untuk untuk kurikulumnya untuk perangkat desa bisa dicermati sama-sama. Ini settingannya bisa 1 hari atau 2 hari. Nanti Bapak Fuad bisa memilih materi mana saja yang cocok untuk pemerintah desa dan begitu yang baru. Kira-kira begitu. Kalaupun diambil semua juga tidak apa-apa. Ikut semuanya 2 hari 2 malam. Outbound juga kita sediakan di situ untuk apa? Untuk kekompakan dan kecepatan bertindak perangkat desa yang periode baru 2022 gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Terus Mas, untuk yang eksamnya mungkin langsung bisa ditanyakan, selain saya sampaikan bisa langsung tanya, mungkin ya tidak usah menunggu sesi tanya jawab yang lain kalau ada benar pertanyaan dari bapak-bapak sekalian. Oke. Materinya sudah saya siapkan semuanya, mulai dari sesi excellent, komunikasi yang baik, terus di halaman berikutnya juga sudah lengkap lagi, bisa di-share sama-sama. Oke, untuk sarana dan prasarana untuk rumah belajar jenius sudah saya sampaikan kepada Bapak Fuad, gamblang operasional dalam 1 tahun. Nah, ini terus simulasi kelasnya. Ini adalah simulasi kelasnya per bulan, ya, per bulan. Sasarannya sebelah sini, Mas. Nah, sasarannya mulai dari kelas 4 sampai kelas 12 tambah alumni yang lulus, yang siap masuk kerja, gitu. Jadi fokusnya adalah bahasa Inggris, matematika, sains, psikologi. Untuk anak SD kita fokuskan bahasa Inggris, matematika dan sains. Untuk SMP matematika sains sama bahasa Inggris. Untuk SMA bahasa Inggris full kecuali dari kelas 12. Kelas 12 kita tambahi dengan persiapan masuk perguruan tinggi. Siapa tahu di antara anak-anak kita
ada anak yang pengen les tapi tidak punya biaya, kabupaten itu wajib dibiayai sama Mas Fuad, tim APBDes. Kita siapkan semuanya di situ untuk anak-anak kelas 12. Siapa tahu dengan cara itu terbantukan bisa bersaing dengan anak-anak SMA yang lain karena faktor biaya tidak bisa les kita sediakan. Nah, untuk HR-nya ke bawah. Oh, enggak, untuk rincian biayanya. Nah, ini rincian biayanya satu kali pertemuannya saya anggarkan 40.000 gaji rektor. Tapi untuk anak-anak yang pertama kali ini saya ambil bawahnya saja 35.000 rupiah. Nanti potensinya dari mana? Tentor ini yang ngajar di bimbel itu kita gandeng guru-guru di sekolah atau di desa yang sudah ngajar les, kita ajak kerjasama. Tapi tempatnya kita kumpulkan dari satu. Kenapa boleh kumpulkan? Supaya standar. Soal-soalnya kita standarkan, belajar kita standarkan. Nanti sebelum persiapan pembukaan ketika belajar, saya akan melatih guru-guru itu sendiri. Saya khawatir untuk guru-guru di desa biasanya ada salah satu soal standar AKM nih namanya yang belum tersentuh. Nanti insya Allah akan saya bantu ke sana. Ini kebutuhan bimbel rumah belajar jenius biaya per bulan dan per tahun. Include di mana? Include nanti di wifi tadi mas, ini perpustakaan makanya saya includekan di situ kan tidak bayar, websitenya kan tidak bayar mas, tidak keluar sendiri misalnya kan, bisa dijadikan satu. Gitu. Terus untuk kegiatan mendukungnya yang pertama tadi ada smart parenting untuk orang tua tadi, seminar motivasi untuk anak-anak untuk mengawali belajar, obon motivasi untuk anak-anak, latihan kepekaan lingkungan. Nah, latihan kepekaan lingkungan ini saya ingin melibatkan organisasi desa untuk melibatkan anak-anak berpartisipasi, minimal melatih mereka peka terhadap kebersihan lingkungan, melatih terhadap daur ulang beberapa bahan, bisa mungkin digerakkan untuk hasil kreativitas dari bahan-bahan sampah. Latihan kepekaan sosial, misal kepekaan sosial ini anak-anak SMA yang berharap itu SMP misal, kan bisa juga diberikan suatu wadah. Misalnya SMP dikasih tugas untuk menjadi bilal misalnya Pak, di masjid atau di tempat-tempat yang digunakan untuk sholat Jumat misal, atau adzan saja, mungkin bisa begitu. Nanti kita akan kolaborasi dengan sekolah untuk menggerakkan anak-anak ke sana. Minimal mereka ada realnya. Terus yang keenam adalah latihan kemandirian ekonomi. Nah, nanti kita kolaborasi dengan BUMDes di situ, anak-anak. Minimal membantu realnya, misal packing atau mendesain atau di bagian apa anak bisa berkontribusi di situ. Misal Mas Fuad punya produk apa, mulai BUMDes, anak SMA di sekitar kita mungkin dari sisi desain grafis, marketing atau yang lain bisa dimanfaatkan tenaganya. Nah, untuk pendukungnya di sini kita siapkan 1 sampai 6. Kalaupun nanti masih ada yang kurang akan saya tambahi. Dan yang jelas di situ sudah kita jelaskan akan banyak berkolaborasi dengan sekolah dan lembaga pendidikan terkait bahwa untuk mendorong anak-anak bisa menjadi anak yang baik. Itu mungkin bisa saya sampaikan sementara bagi hadirin sekalian. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum break ya, sedikit saya potong sebentar lagi ya. Mungkin kalau ada teman-teman atau bapak-bapak yang mau Anda tanyakan monggo. Ya. Mungkin tertarik di dunia pendidikan, mungkin kerjasamanya tadi gimana, mungkin bisa ditawarkan atau bisa ditanyakan. Ya. Kalau untuk masa pertanyaan karena ada buku.
sini bagi orang tua ya, menurut saya di situ tapi terkait waktunya bagi generasi penerus di desa. Nanti bagaimana caranya kita memberikan bimbingan kepada anak-anak terkait waktu ya. Mungkin di situ tertera ada jamnya ya. Nah, apakah tidak berbenturan dengan lembaga-lembaga yang lain ya? Maksud saya gitu. Terima kasih. Nuwun, sekitar nuwun ya. Nih, langsung aja dijawab Mas Arif, monggo. Ini saya belum studi kasus di lapangan, Pak. Itu hanya simulasi waktu saja yang saya berikan kepada anak-anak. Nah, nanti ketika sudah studi lapangan, cocoknya jam berapa, baru kita bisa real enaknya bagaimana. Jangan sampai kegiatan makin, kegiatan itu terganggu oleh kegiatan les, gitu. Intinya di situ, Pak. Terima kasih banyak. Iya, sudah. Kalau sudah pertanyaan sudah tidak ada yang diajukan, mungkin saya break dulu Mas Raji ya. Kita nikmati dulu berbuka puasanya, setelah nanti sholat maghrib mungkin bisa dilanjutkan kembali ya. Maka untuk sementara takjil seadanya dulu ya, dinikmati ya.